narasumber yang Kristen. Apalagi Adi Hidayat dan Abdul Somad. Babak belur nanti. Ya. Di sini yang saya undang yang muslim supaya apa? Apa maksudnya Bang? Kok hanya yang muslim yang diundang? Supaya keterangannya itu berasal langsung dari narasumbernya. Supaya bisa objektif. Tidak sepihak gitu loh. Nah ini kan saya bilang begini, Quran bilang Isa itu suci dan Muhammad didapati sesat. Tapi Islam nggak percaya. Oke, kita kasih naik ada Ibnu Kalam. Ibnu Kalam. Ya, selamat malam Pak Ibnu Kalam. Ya, selamat malam. Ya, Pak Ibnu Kalam, bagaimana ini Pak Kalam? Ini saya mengatakan bahwa Quran bilang Isa itu suci dan Muhammad didapati sesat. Tapi orang Islam tidak percaya ini. Harus percaya karena itu data. Pak Kalam, Anda Muslim kan? Muslim. Muslim. Tapi kenapa ini Anda kok percaya ini dengan ini? Perintah dari Al-Quran. Perintah dari Al-Quran. Jadi betul Pak Kalam. Orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi Pak Kalam percaya bahwa Muhammad itu didapati sebagai seorang yang sesat. Iya, sebelum diangkat menjadi nabi. Nah, tuh. Ya bagaimana menyadarkan ini Pak Kalam kepada teman-teman atau sahabat-sahabat Anda? Ya terpaksa saya bantu Edis. Tapi beri juga saya kesempatan sedikit kepada saudara-saudara saya Muslim yang Islam supaya jangan mau mengatakan Nabi Muhammad itu itu sangat bermasalah. Katakanlah bahwa Nabi Muhammad itu. Assalamualaikum. Ya. Oke, coba Daeng Sarul, jangan kau malu menunjukkan wajahmu sebentar. Ya, Pak Sahrul, Daeng Sahrul, silakan Pak. Oke. Ini Ibnul Kalam ini orang apa? Makassar kah? Ya, orang Bugis Pak, orang Bugis Makassar. Kenapa juga kau begitu? Maksud Bapak apa? Ikut-ikut sama Edis, sudah tua. Kalau dengarkan dulu. Muslim beri kesempatan ini. Dengarkan dulu Pak, dengarkan dulu. Saya gantikan Makassar juga saya. Saya Makassar juga saya. Saya jadi kontur di atas. Ya, silakan. Boleh dengarkan sebentar sekali. Muslim di bawah, kalau naik di romnya Edis, main-main saja, jangan terlalu serius. Karena Edis ini kasih bodoh-bodoh saja kamu itu. Ada TV-nya si Edis ini. Oke, ada sama aku baik. Sama dia itu. Jadi baik, ini sebentar, di sini main-main saja ya. Biar saya jawab. Biar oke, silakan Pak Kalam. Main saja, main-main saja di bawah Muslim, jangan naik. Kalau kamu naik di romnya Daeng Sarul, tenang. jangan kau macam-macam Jinakin dulu jinnya. Tenang dulu. Jangan macam-macam kau. Tenang dulu. Oke. Jangan macam-macam. Pak Kalam, silahkan dijawab. Bukan saya naik ke Serupang, bukan aku naik ke Serupang. Kalau Muslim naik di atas di romnya Edis, main-main saja. Jangan diulang-ulang lagi. Oke, baik. Tidak boleh main di dalam Al-Quran, tidak boleh main-main. Silakan Pak Kalam. Ya, tidak boleh. Jadi saya ingin sampaikan kepada umat Islam di seluruh Indonesia supaya jangan berani mengatakan Nabi Muhammad itu bermasalah. Sebentar Pak Kalam, ini fokus dulu ke sini. Artinya Muhammad menurut Al-Quran didapati seorang yang sesat, betul? Ya, didapati seorang yang sesat. Tuh, silakan muslim-muslim tuh. Ini Daeng ini juga Daeng ini ya, jangan macam-macam, ini Daeng juga ini. Dan, ini Pak Kalam asli Bugis ya. Nanti dia menjadi tidak sesat setelah menjadi nabi. Setelah menjadi nabi pun pernah ditegur di dalam Al-Quran 2 kali tegur. Iya. Ada yang berani menantang naik. Silakan ayo silakan. Ini saya undang muslim yang bagus. Kalau naik bagus-bagus, jangan marah-marah loh. Kenapa kamu nanya-nanyain alamat? Karena menjengkelkan. Coba, gini, ya makanya begini Pak Kalam. Umat muslim ini, ya saya perhatikan kebanyakan orang Islam ini, ketika mereka nggak mampu diskusi, tanya alamat rumah. Ya.
Kenapa sih kalian ini bantah saja argumennya? Gitu loh. Ya. Dia mau tinggal di mana itu bukan urusanmu. Oh, memang berat orang Islam nih ya. Ayo, silakan. Kita kasih naik yang muslim. Ayo naik ke sini. Bantahlah argumennya. Jangan kau tanya alamat rumahnya. Bisanya hanya mempersekusi aja kerja kalian ini. Bantah nggak mampu. Ya, Dedi Nasution, silakan nyalakan kamera. Dedi Nasution. Nih. Ya, Bang Dedi Muslim, Bang? Muslim, Bang. Muslim. Ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Pak Ibnu Kalam bahwasanya Muhammad itu didapati orang sesat? Setuju saja, Bang. Setuju. Oke, kalau sudah setuju. Kita taruh di bawah ya. Kalau sudah setuju taruh bawah. Kita cari yang membantah ini. Mudah-mudahan Ya, semua silakan. muslim setuju semua ini. Yang, Oke, kita yang Rizal motor apa itu namanya? Kasihnya kalau ada Rijal Motor. Rijal Motor. Ya, silakan Rijal Motor. Saya masuk di ruangannya, masa saya dikasih keluar? Iya. Tidak berani dengar penjelasan dari saya. Silakan ya, silakan yang muslim-muslim kalau ingin membantah naik. Tapi mereka nampaknya tidak sanggup membantah nih. Mereka nggak sanggup membantah Pak Kalam. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Nazir. Muhammad Nazir Hussein. Yuk. Ya, Muhammad Nazir Hussein, muslim ya, muslimah ya. Halo Mbak, muslimah Mbak ya? Ya, Oke. Sudah menyimak dari tadi atau barusan datang Mbak? ya. Sudah menyimak dari Enak, tadi? Bang, di sini, Bang. Gimana? Jaringannya jelek. Bagus kok, bagus. Maksud saya Jaringannya jelek. sudah menyimak dari tadi atau baru saja datang? Ya, sudah nyimak dari tadi. Oke, Anda setuju bahwa Muhammad menurut Al-Quran didapati seorang yang sesat? Nabi Muhammad. Bukan, Udin. Karena itu pada saat beliau sebelum menjadi nabi, Iya, kita sebelum bicara diangkat menjadi nabi, bagus. ketika dia didapati. Berarti ini kita manggilnya apa? Nama laki-laki, nama Muhammad tapi perempuan ini. Oke. Jadi Mbak Muhammad ya, Mbak Muhammad, apakah Anda setuju bahwasanya Muhammad didapati sebagai seorang yang sesat? Ya, sesat dalam kata apa dulu? artinya Ya, tidak sesat. mengerti Kan dalam agama, pikirannya tidak di mengerti sana tentang dikatakan Tuhan, tidak sesat mengerti itu syariat. dia tidak mengerti tentang masalah akidah, belum mengerti Ya. masalah iman, syariat. Sebelum diangkat menjadi nabi. Iya. Karena dia belum menjadi nabi, jadi wajar. Jadi Masih Muhammad, manusia biasa gitu. jadi Muhammad jangan masuk terlalu golongan, besar-besarkan, oke, biasa jadi aja. Muhammad masuk golongan orang-orang sekitarnya, betul? Orang-orang Quraisy, betul? Berat ini mengakui Ya, kenyataan. kan datanya tertulis dalam Al-Quran. Datanya tertulis dalam Al-Quran. Jadi itu teman-teman ya, kalau muslim-muslim yang mengakui, mereka akan mengakui. Aduh. Oke Pak Kalam, jadi intinya saya sudah mendapatkan apa yang Pak Kalam katakan itu benar ya, Benar. dan Mbak atau Kak Muhammad sudah juga mengakui bahwa Muhammad didapati sesat seperti itu. Dan bahasa yang digunakan tafsir itu memang diperhalus saja. Iya. Tapi sebenarnya sesat. Sesat tuh. Sesat. Jadi teman-teman Tapi muslim, saya ingin menekankan bahwa memang berarti Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi Muhammad. Karena dalam Al-Quran itu berkata jujur bahwa Nabi Muhammad pernah ditegur sama Allah 2 kali. Itu berarti menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukanlah karangan Muhammad.
Nah, betul sekali. nah menjadi poin pertanyaan pentingnya, Bang, begini. menurut saya. Yang menjadi pertanyaan besar begini. Di dalam Quran surat An-Naml atau An-Najm ayat 3-4 itu dikatakan bahwa tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Ini menjadi pertanyaan besar ini Pak Kalam. Bagaimana mungkin Quran bilang, ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan. Kalau memang yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan apa yang diwahyukan kepada dia, bagaimana mungkin Allah menegur dia? Ya, jadi poin penting berarti Ya itu Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi Muhammad. Yakin itu emang dari Allah Iya. gitu. Logikanya Sekarang kalau Al-Quran jangan itu diulang karangan lagi. Nabi Muhammad, Intinya begini. Enggak Oke, mungkin sekarang lah beliau begini, kamu, Mbak menjelaskan Muhammad. dirinya sendiri. Nampaknya suara kita delay nih sama dia ini teman-teman repot. Oke, Muhammad Nazir. Apakah Anda mendengar saya? Delay suara kita teman-teman. Oke, Muhammad Nazir saya turunkan dulu, bagusin dulu sinyalnya ya. Begini Pak Kalam, menurut Al-Quran, semua yang diucapkan Muhammad itu tidak berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan yang diwahyukan kepada dia, betul? betul. Tapi bagaimana mungkin dia ditegur oleh karena yang diucapkannya? Tidak boleh saya jelaskan Karena? di sini. Wah, Bisa saya bahaya menjadi- ini. Bisa saya Berat. dituduh menjadi Salman Rushdie. Saya Bagaimana? bisa dituduh menjadi Salman Rushdie. Bisa dituduh menjadi Salman Rushdie, ya. Karena memang begini teman-teman, kalau kita baca Al-Quran Tapi itu tetap ya, ada teman-teman, penjelasannya kan. Tetap ada penjelasan. ya. Jadi makanya saya bilang begini, Quran kan bilang, tidaklah yang diucapkannya itu, wa ma yantiqu anil hawa, in huwa ila wahyu yuha. Semua yang diucapkan Muhammad itu bukan berasalkan hawa nafsunya, tapi dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bagaimana mungkin itu terjadi kalau memang yang diucapkan dia itu wahyu, kok Allah menegur apa yang diucapkan Muhammad? Itu Saya artinya mengerti Allah pertanyaan itu, menegur saya- wahyunya sendiri. Betul. Ya, saya mengerti pertanyaan itu, tapi memang agak ruwet, berat menjawabnya. Berat. Apalagi ada ayat yang terkait dengan dibolehkannya bersetubuh dengan perempuan yang masih ada suaminya. Itu paling berat. Nah, itu berat. Iya. Boleh dihalalkan bagimu budak-budak yang kamu miliki. Ya, ada yang Sahrul. Gimana? Apa yang mau Anda bantah dari Ibnu Kalam? Wajahmu jangan kau tutup-tutupi begitu. Saya pakai begini dulu. Iya, kau ini nggak pernah pakai baju kau nih. Iya, ini pakai baju sudah saya ini. Oke, kemana coba ini? bilang sama Pak Kalam di mana dia salahnya. Silakan. Pak Kalam, macam mana itu? Apa salahnya di situ? Ini tukang debat juga ini. Ya tidak boleh dikatakan salah. Tetapi harus ada istilah nafi isbat. Ada ayat dinafikan dan diisbatkan kepada ayat yang lain. Jangan terlalu panjang. Jangan terlalu Saya panjang. khawatir Anda tidak mengerti tentang nafi isbat. Oke. Ya. Oke. Tapi kalau di Apakah Anda memang sudah mengakui bermasalah, Sarul dijelaskan. bahwasanya Muhammad itu sesat? Iya, sesatnya itu dari sebelum dapat akidah gitu. Nah, sekarang Ya. Sarul sudah mengiyakan. Ya, Oke, berarti kamu setuju dengan Pak Kalam? Oke, berarti kamu setuju dengan- karena datanya Iya. ada di Al-Qur'an. Iya. Ya. Oke, berarti sekarang Daeng Sahrul Ya, sudah coba mengiyakan kamu buka bahwa dulu. Muhammad didapati seorang yang sesat. Betul. Karena datanya ada di Al-Qur'an. Oke, Pak Nanti Pak setelah Anu, menjadi Pak nabi, Daeng baru Sahrul. tidak sesat. Sebentar Pak Kalam.
Daeng Sahrul, Anda setuju bahwa Lanjut. Muhammad didapati seorang yang sesat? Di situ tertulis di Al-Fatihah, betul. Al-Fatihah ini. Yang sesat itu di Al-Fatihah. Enggak, di dalam surat Ad-Duha ayat yang itu? ke-7. Walak dolin. Oke, Muhammad orang yang seperti itu enggak? bingung. Oke, Muhammad orang yang seperti itu enggak? Dia itu bingung. Ini Dia apa bingung nih di sinyalnya situ. ini bingung. Surat Sebentar, Pak Kalam saya turunkan sebentar Pak Kalam ya. Ini nampaknya kalau dua orang agak berat ini. Sebentar, biar saya diskusi Oke, sama oke, Pak oke. Anu. Turunkan Oke. saja, turunkan. Terima kasih Ya, Pak coba, Pak. Kalam. Terima kasih Pak Kalam. Ya, Saya sama-sama. turunkan dulu. Turunkan, Pak Oke, Kalam. Sarul. Ini. Sarul. Oke, coba Dis. Menurut Al-Qur'an, menurut Al-Qur'an Muhammad didapati Oke. seseorang yang dolan, betul? Di surat Toha ya. Ayat ke-7. Toha, Ad-Duha, bukan Toha. Oh, iya, Aduha. Ah, Ya, surat Di dalam Duha. surat Ad-Duha, oke. Tujuh, Di ayat dalam tujuh. surat Ad-Duha ayat yang Aduha, ke-7. ayat 7. Muhammad Ayat ke-7. didapati seorang yang sesat, betul? Tidak ada di situ ada tulisnya sesat. Wah, Bingung. sebentar Macam sesat, mana, Pak? sebentar bukan. Oke, baik, baik. Saya tunjukkan. Baik, sabar, sabar. sabar. Nama-nama di situ. Saya pun boleh buka di Baik. sini. Baik. Saya Nih, boleh buka di sini. nih, di dalam surat Ad-Duha ayat ke-7 saya bacakan di sini. Apa dikatakan? Apa dikatakan di sini? Dan dia mendapati kamu seseorang yang tidak mengerti agama, tidak mengerti akidah, betul? Betul atau tidak? Biar saya yang baca. Kau nama nambah, Pak. Biar saya yang baca. Coba baca. Dan dia mendapati sebagai orang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Apa bingungnya di Betul, situ? Bu. Apa bingung apa dia? Ah. Jadi di sini Sebentar, sebentar. Dia kan bingung dulu apa? bingung. Apa yang Muhammad bingungkan? Saya tahu. Apa Jadi yang di Muhammad sini bingungkan? dan bukan dia juga mendapati sebelum menjadi nabi. Iya, Sebagai apa itu bingungnya di mana? seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah. Belum begitu. mengetahui akidah. Dan hukum yang benar. Oke, belum mengetahui akidah, Begitu. belum mengetahui Dan hukum dia yang benar. mendapati Contohnya, sebagai seorang contohnya, yang bingung. contohnya apa? Oke, coba. Contohnya apa? Tidak mengerti akidah. Ya kan banyak lah itu. Menyembah di situ. berhala, betul? Makanya Menyembah berhala, betul? di mana datanya Wah, oke. menyembah berhala? Sekarang saya tanya, Muhammad tinggal sebentar. Muhammad tinggal di lingkungan apa? Tunjukkan datanya di mana di situ Muhammad Baik, menyembah berhala. baik. Tunjukkan datanya. Sekarang saya tanya, Banyak. Muhammad itu dari suku apa? Tunjukkan datanya. Kamu tadi Muhammad menyembah berhala. Tunjukkan dong. Waduh, berat. Berat. Makanya ini saya tunjukkan data. Muhammad. Berat. Waduh, Berat waduh, dilawan waduh. di sama saya, Ini ngoceh berat. terus. Sebentar, saya tanya dulu. Di mana datanya? Ini pertanyaan pertama, tapi akan menjadi pertanyaan terakhir Oke. kalau kamu tidak jawab. Ya. Muhammad dari suku apa? Di mana datanya menyembah Baik, saya turunkan. Berharap. Saya turunkan. Baik. Kamu di bawah sana. Ditanya Muhammad dari suku apa? Muhammad itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu pada waktu itu penyembah berhala. Gimana Anda? Silakan. Silakan ajukan permintaan naik kalian. Kita diskusi by data. Ya. Oke, kita kasih naik. Ini bang, ini makin berat nih bang kajian. Ini muslim-muslim gak akan berani naik ini bang kalau kayak begini kajiannya.